Halo teman-teman Manabu Jepang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Manabu Jepang kembali lagi dengan kelas belajar bahasa Jepang. Jadi hari ini itu pertemuan kedua. Pertemuan kedua kita setelah minggu lalu kita belajar tentang hiragana dan percakapan awal, yaitu tata bahasa awal ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru kali ini lihat videonya Manabu Jepang, kalau kalian ingin belajar bahasa Jepang dari awal, kalian ikutin dulu video Manabu Jepang belajar bahasa Jepang di video awalnya, video pertamanya, itu di sini langsung aja kalian klik dulu sebelum kalian nonton video yang ini, karena hari ini itu kita sudah masuk ke pelajaran kedua. Jadi kita akan bahas materi lanjutan dari bab 1 dari pertemuan minggu lalu, dan kita lanjutkan lagi dengan kosakata baru dan tata bahasa lanjutan, tata bahasa untuk bab kedua di hari ini. Sama katakana juga, karena kita minggu lalu sudah belajar hiragana dan aku udah minta ke teman-teman untuk hafalin hiragana, perbanyak latihan nulis hiragana supaya kalian lebih lancar dan gampang mengingatnya. Terus hari ini kita bakal belajar katakana. Ya, langsung aja yuk kita ke papan tulisnya. Nah, teman-teman Manabu Jepang, seperti yang tadi aku udah bilang, hari ini itu kita akan bahas materi lanjutan bab pertama dan materi untuk bab kedua. Nah, sebelumnya minggu lalu aku udah bilang aku akan kasih tes hiragana untuk ngelatih kemampuan kalian untuk cari tahu sebatas mana kalian udah hafal hiragana. Jadi di sini aku udah kasih tulisan hiragana di sini berupa satu kalimat yang memakai tata bahasa yang udah kita ajarin minggu lalu, yang udah aku kasih tahu minggu lalu, yaitu pakai titik-titik wa, titik-titik des untuk menyatakan untuk menjelaskan suatu subjek. Nah, bagi siapa yang bisa baca tulisan ini, silakan kasih di kolom komentar di bawah ini, tulis dengan huruf Romawi tulisannya apa. Oke? Sekarang kita lanjut. Nah, tata bahasa lanjutan dari bab pertama minggu lalu, yaitu untuk kali ini ada tambahan titik-titik wa, titik-titik dewa arimaseng atau ja arimaseng. Ini menyatakan kalimat negatif, jadi lawan dari tata bahasa yang sebelumnya kita udah sampaikan. Jadi titik-titik wa, titik-titik dewa arimaseng atau ja arimaseng menyatakan bukan. Jadi di sini ada contoh kalimatnya, watashi wa daigakuse dewa arimaseng atau ja arimaseng. Daigakuse itu artinya mahasiswa. Jadi di sini artinya watashi wa daigakuse dewa arimaseng. Artinya itu adalah saya bukan mahasiswa. Jadi menjelaskan bahwa si saya ini, si watashi itu bukan gakuse. Oke. Nah, untuk selanjutnya ada kono, sono, dan ano. Jadi untuk tata bahasanya adalah kono, sono, ano plus kata benda plus wa terus diisi dengan objek des. Nah, sini ada contoh kalimatnya. Kono hito wa manabu-san desu. Jadi manabu-san ini nama orang ya. Jadi memang kalau di Jepang itu kita memakai sapaan itu dengan sebutan sang. Jadi seperti kalau kita di Indonesia itu pakai mas, abang, atau paman, atau om gitu. Kalau di Jepang itu pakai sang di belakangnya. Jadi misalnya namanya Manabu, jadi Manabu-sang gitu ya. Jadi kono hito. Jadi arti dari kono, sono, ano itu. Kono kemudian diikuti dengan kata benda. Menjelaskan kata benda atau objek tertentu ya. Nah di sini adalah hito. Hito itu adalah orang. Jadi kono hito wa Manabu-san desu. Jadi dia menjelaskan si orang ini. Jadi kono itu artinya ini. Jadi ketika kono hito itu menjadi orang ini. Orang ini adalah Manabu-san. Ditambah des ya. Oke. Nah untuk sono itu menjelaskan suatu misalnya orang ya. Sono hito. Itu menjelaskan suatu benda atau objek yang dekat dengan lawan bicara kita. Oke, jauh dari kita tapi dekat dengan lawan bicara kita. Itu menjelaskan sono. Nah kalau untuk ano itu jauh dari kedua-duanya. Jauh dari kita, jauh dari lawan bicara kita. Jadi untuk benda yang jauh dari kita maupun lawan bicara kita ya. Jadi menyatakan ano. Jadi misalnya ada orang di kejauhan, kita lihat berdua dengan teman, itu kita bilangnya ano hito. Jadi karena sama-sama jauh ya. Gitu. Oke?
Nah, selanjutnya ada kalimat pertanyaan. Menggunakan sama kono sono ano ditambah titik-titik yaitu objeknya ya. Karena dia kono sono ano itu harus diikuti dengan kata benda yang dijelaskan. Ya, dia menjelaskan apa? Plus wa plus titik-titik deska. Ini ketika kita ingin bertanya itu akhiran des itu menjadi deska ya. Ini untuk pertanyaan. Jadi contohnya misalnya tadi kita pakai ano untuk menyatakan orang yang jauh ya. Jadi ano hitowa dare deska. Dare itu siapa ya artinya ya. Jadi ano hitowa dare deska. Orang itu siapa? Jadi orang itu ya. Orang itu yang dimaksud itu adalah jauh. Jauh dari kita dan lawan bicara kita. Wa dare deska untuk pertanyaannya. Oke, sekarang selanjutnya kita masuk ke bab kedua. Nah, kalau ada yang belum mengerti, ada bagian yang kurang jelas atau yang nggak mengerti di bab pertama tadi, kalian bisa langsung komen aja ya. Nanti insya Allah akan kita jawab. Kita masuk ke tata bahasa untuk bab kedua. Yang pertama itu ada kore. Jadi kore itu artinya juga ini, plus wa plus titik plus des. Ini untuk format kosakatanya. Nah, jadi kore wa itu selalu ada ya setelah subjek, karena dia mendeskripsikan suatu subjek itu ya. Ditambah kata benda ditambah des. Nah, jadi contoh kalimatnya ada kore wa tsukue des. Tsukue itu artinya meja. Jadi ini adalah meja. Kore itu ini ya. Jadi ini adalah meja. Nah, untuk sore selanjutnya adalah sore plus wa plus titik deska. Jadi kita menggunakan format kalimat tata bahasa tadi yang udah kita jelaskan, interrogatif, yaitu menanyakan sesuatu. Jadi menggunakan sore. Sore itu artinya hampir sama dengan sono tadi, tapi dia menjelaskan benda yang dekat dengan lawan bicara kita. Oke, jadi dia ini ya. Kalau sore itu ya. Jadi sore wa titik deska. Contoh kalimatnya sore wa enpitsu desu ka? Enpitsu itu pensil. Jadi apakah itu pensil? Nah, itu yang dimaksud itu adalah dekat dengan lawan bicara kita. Oke. Nah, kemudian are. Are itu untuk itu yang jauh dari kedua-duanya. Jauh dari kita dan lawan bicara kita. Jadi are plus wa plus titik plus no plus titik des. Nah, ini dia lebih sedikit rumit. Agak sedikit rumit karena dia menjelaskan benda. Jadi are itu seperti yang dibilang tadi, jauh dari kedua-duanya lawan bicara dan kita. Are wa kuruma no hong desu. Kuruma itu mobil, hong itu adalah buku. Nah, jadi are wa itu adalah kuruma no hong. Jadi no itu menjelaskan hong ya. Menjelaskan buku. Jadi kuruma no hong itu artinya buku tentang mobil ya. Buku mobil. Nah, jadi itu adalah buku mobil. Oke. Jadi di sini ketika kita memakai partikel no itu untuk menjelaskan sesuatu. Kepemilikan atau isi ya, isi dari sesuatu benda tersebut ya. Oke. Nah, kemudian kita pakai lagi kata tadi yaitu kono. Kono ditambah keterangannya ya, keterangan kata bendanya plus wa plus objeknya plus no des. Nah, ini kita ada no lagi. No ini sama dengan tadi yang saya bilang menjelaskan kepemilikan. Partikel yang menjelaskan kepemilikan. Jadi untuk contoh kalimatnya ada kono kabang wa watashi no des. Oke, kabang itu artinya tas. Watashi tadi udah saya jelaskan, saya. Jadi kono kabang berarti tas ini. Kan kono tadi ini, tapi dia harus diikuti dengan kata benda. Jadi di sini kata bendanya adalah tas. Jadi tas ini wa seperti yang udah kita jelaskan, wa itu adalah, tas ini adalah watashi no des. Nah, jadi no itu untuk kepemilikan, jadi watashi no des itu artinya milik saya. Jadi tas ini adalah milik saya. Oke. Itu untuk tata bahasa bab kedua. Jadi kalian mohon diingat
untuk formatnya, dan jangan sampai keliru untuk kore, sore, are, dan untuk kono, sono, ano. Oke, dihafalkan. Terus juga untuk partikel wa itu menjelaskan adalah, artinya adalah. Untuk partikel no itu adalah kepemilikan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh kalimat. Yang pertama adalah kore wa enpitsu desu ka? Tadi seperti yang udah aku jelasin, jadi kore wa itu adalah, ini adalah enpitsu itu pensil, ini adalah pensil. Apakah ini adalah pensil? Hai, so desu. So itu iya. Hai juga iya, iya benar. Jadi di sini bisa diartikan hai, so desu itu iya begitu, iya atau iya benar gitu ya. Terus yang kedua adalah sore wa nan desu ka? Nan itu apa ya? Jadi sore wa nan desu ka itu ya, itu apa? Itu apa? Kore wa hon desu. Hon tadi buku, jadi kore wa hon desu. Ini adalah buku. Are wa nan no hon desu ka? Hon keluar lagi, artinya ini buku. Are wa itu ya, jadi jauh dari kedua-duanya. Are wa nan no hon desu ka? Itu buku apa? Kore wa kuruma no hon desu. Masih tentang buku. Jawabannya adalah, ini adalah buku tentang mobil atau buku mobil. Selanjutnya, are wa dare no kabang desu ka? Are wa dare no kabang desu ka? Kabang itu tas. Jadi menanyakan itu, area jauh ya. Itu adalah tas siapa? Jawabannya adalah are wa Sato-san no kabang desu. Jadi tas itu adalah milik Sato-san. Kono kagi wa dare no desu ka? Dare no. Jadi kono kagi ini ya, jadi dekat ya. Jadi yang berbicara yang menunjuk kagi ini ya. Kagi itu artinya kunci. Jadi kunci ini punya siapa? Milik siapa? Dare no desu ka? Yang punya menjawab watashi no desu. Itu milik saya gitu ya. Selanjutnya adalah kita akan kasih teman-teman kosakata untuk hari ini. Jadi tipsnya begini, memang setiap kali pelajaran itu kalian harus menghafalkan beberapa kosakata untuk menambah vocabulary ya, untuk menambah stok kosakata. Stok kosakata. Jadi emang harus gitu, karena kalau kalian mau ngomong, mau bicara bahasa Jepang itu kalau kalian nggak punya kosakata ya susah, nggak akan bisa. Walaupun kalian ngerti tata bahasa, kalau kalian nggak punya stok kosakata ya kalian susah juga mau ngobrol. Begitu juga dengan kalian punya kosakata tapi nggak hafal atau nggak ngerti tata bahasa ya berantakan. Bisa ngomongnya tapi berantakan gitu ya. Jadi harus seimbang ya, harus balance. Nah hari ini tuh kita akan kasih 10. Jadi ada tsukue itu artinya meja, ada isu artinya kursi, ada enpitsu artinya pensil, terus ada kabang artinya tas, ada kutsu artinya sepatu, terus kokubang itu artinya papan tulis. Terus kyoshitsu itu kelas, sensei artinya guru, terus gakusei artinya siswa, hon artinya buku. Oke, kalau kalian mau catat kosakata ini silahkan dicatat. Kalian bisa pause aja dulu videonya. Oke. Nah teman-teman, selanjutnya itu ada huruf katakana. Jadi di pertemuan kedua kali ini kita akan kasih tahu teman-teman huruf katakana juga. Jadi mohon dihafalkan juga setelah huruf katakana. Jadi seperti yang udah aku jelaskan di pertemuan yang lalu, katakana ini digunakan untuk menulis kata serapan, kata asing atau dari bahasa asing ya, yang dijadikan ke bahasa Jepang, yang ditulis dalam bahasa Jepang ya. Begitu juga dengan nama orang asing yang ada di Jepang. Begitu juga dengan nama kita, kalau kita ke Jepang itu nama kita ditulis pakai katakana ya. Jadi jumlahnya sama seperti hiragana, ada 46. Basicnya ya, dasarnya. Jadi ada yang namanya istilahnya itu gojuwon juga. Tapi total hurufnya itu bukan goju, bukan 50 tapi 46 ya. Karena ada yang sama. Jadi dari kiri ke kanan, atas ke bawah, saya akan baca. Itu ada A, ada I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Si, Su, Se, So, Ta, Chi, Tsu, Te, To, Na, Ni, Nu, Ne, No, Ha, Hi, Fu, He, Ho, Ma, Mi, Mu, Me, Mo, Ya,
yu, yo, ra, ri, ru, re, ro, wa, o, dan en. Itu untuk gojuong ya. Nah selanjutnya itu ada dakuong atau perubahan pelafalan ketika kita menyerapkan atau kita menambahkan tanda kutip 2 ya, sama seperti hiragana. Masih ingat gak? Jadi kalau ka kita tambahkan tanda kutip 2 menjadi ga, ki menjadi gi, ku menjadi gu, ke menjadi ge, dan ko menjadi go. Begitu seterusnya. Ada sa menjadi za, ji, zu, ze, zo, da, ji, zu, de, do, ba, bi, bu, be, bo. Itu untuk dakuong. Selanjutnya ada handakuong. Jadi ini ketika kita menambahkan bulatan kecil di kanan atasnya. Ini hanya untuk baris H aja ya. Jadi H kita tambahkan bulat di atasnya menjadi pa. Pa, pi, pu, pe, po. Cuma 5 ini aja untuk handakuong ya. Selanjutnya itu yoong, yaitu ketika kita menambahkan katakana kecil di samping kanan huruf katakana tersebut. Sama seperti hiragana ya. Jadi perubahan pelafalannya ada kya, kyu, kyo, sha, shu, sho, cha, chu, cho, nya, nyu, nyo, hya, hyu, hyo, mya, myu, myo, rya, ryu, ryo, gya, gyu, gyo, ja, ju, jo, ja, ju, jo, bya, byu, byo, pya, pyu, pyo. Oke, itu untuk yoong. Jadi mungkin itu aja untuk katakananya. Jadi seperti yang udah aku bilang, sama seperti dengan hiragana, katakana juga yang penting ini dihafalkan dengan cara banyak menulis. Jadi perbanyak latihan menulis katakana ini. Kalian catat tadi ininya apa aja, bentuk hurufnya kayak gimana. Terus kalian coba latihan perbanyak menulis supaya bisa hafal. Dan untuk penulisannya itu sama seperti hiragana, dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah untuk urutan nulisnya. Oke, perbanyak latihan di rumah dan hafalkan karena ini penting. Jadi untuk pertemuan kali ini sampai sini dulu. Di pertemuan ke depan, di pertemuan selanjutnya, pertemuan ketiga itu aku akan kasih tes untuk katakana. Jadi aku akan coba kalian bisa baca nggak katakana yang nanti aku kasih di pertemuan berikutnya, oke? Dan kalau ada yang mungkin nggak jelas, silakan tanyakan. Dan mohon diingat kalau pelajaran dari Manabu Jepang ini bukan pelajaran super lengkap yang bisa menjelaskan semuanya tentang bab 1 Minano Hongo. Tapi kita hanya ambil inti-intinya saja. Jadi bagian mana yang memang kalian perlu dipelajari. Jadi memang ada banyak kekurangan dari materi yang kita jelaskan. Jadi oleh karena itu kalau memang ada yang kurang lengkap atau ada yang kurang jelas, kalian langsung tanyakan saja. Kasih komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang bisa belajar bahasa Jepang dari Manabu Jepang ya. Oke, thank you. Bye-bye.